Jadi nih barangkali solusi kita pengen punya mobil listrik tapi tagihan PLN di rumah aman. Nah ini ibu-ibu seneng nih, tagihan PLN aman, nggak perlu ngecas di rumah. Takutnya kalau ngecas di rumah ntar listrik di rumah jelek ya nggak. Nah ini bisa pakai Nissan Kick e-Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan kali ini Bang Koboy mau mereview mobil baru yang lagi ngehits nih, lagi banyak diomongin orang, yaitu Nissan Kick e-Power. Dan saya kali ini akan fokus untuk mengendarai mobil ini ke jalan raya. Tapi sebelum ke jalan raya saya mau highlight sedikit ya. Jadi istilahnya ini adalah mungkin solusi dari Nissan buat kita semua yang ingin punya mobil listrik tapi nggak perlu repot-repot nyari casnya di mana. Nah ini mobil listrik tapi bukan 100% mobil listrik. Karena apa? Masih ngisi bensin mas bro. Jadi ini barangkali solusi. Jadi ini barangkali solusi kita pengen punya mobil listrik tapi tagihan PLN di rumah aman. Nah ini ibu-ibu seneng nih, tagihan PLN aman, nggak perlu ngecas di rumah. Takutnya kalau ngecas di rumah ntar listrik di rumah jelek ya nggak. Nah ini bisa pakai Nissan Kick e-Power karena mobil ini masih punya mesin bensin 1200 cc 3 silinder. Kita lihat dulu ya, cetekin dulu, cetekin. Di sini ada logo Kicks, lampunya sudah LED, ada fog lamp-nya. Kemudian bannya Dunlop, ukurannya 205 55 R17 2 ton pakai cakram. Belakangnya juga udah pakai cakram. Kemudian pakai 360 nih. Jadi teman-teman barangkali kayaknya udah tahu semua ya. Jadi Nissan Kick e-Power ini tetap membawa mesin bensin 1200 cc 3 silinder. Tapi untuk menggerakkan rodanya atau mobilnya nggak pakai mesin bensin, tapi pakai motor listrik. Nah ini bedanya si Nissan Kick e-Power dengan mobil-mobil lainnya. Jadi kalau dibilang mobil listrik 100% listrik bukan juga, tapi bertenaga listrik iya. Nah, jadi 100% digerakkan oleh tenaga listrik. Jadi yang menggerakkan mobil, torsi, tenaga dan sebagainya itu adalah si motor listriknya ini. Kira-kira gitu mas bro. Jadi seperti saya bilang tadi, semacam solusi bila mana kita ingin punya mobil listrik dengan harga terjangkau. Ini kan harganya 449 juta gitu ya. Nah ini barangkali bisa jadi pilihan. Karena yang pertama nggak perlu repot ngecas di mana, termasuk ngecas di rumah. Dan yang paling penting buat ibu-ibu adalah tagihan listrik PLN kagak naik. Itu aja sih intinya. Kemudian kalau ngomongin fitur-fiturnya, ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur Nissan Intelligent, antara lain blind spot warning, kemudian road collision warning, kemudian sudah dilengkapi dengan ini keyless. Tadi maksudnya ini, nah ini blind spot warning, kemudian juga ada road collision warning ya. Nah, sudah dilengkapi juga dengan cruise control. Oke, ini saya udah bawa kuncinya. Ntar lagi saya mau jalan, pencet start stop engine button. Nah, tuh. Nggak ada kedengeran suara ininya, suara mesin bensinnya ya. Mungkin karena udah full. Nah, ini ada Nissan Connect, ini head unitnya, AC sudah digital. Nah, ini start stop engine button, Mas Bro. Kemudian ini ada 3 drive mode nih. Ini tombolnya di sini nih. Ini biasa nih. Dan saya pencet lagi. Nah, ini yang sport. Nah, itu ada forward collision warning, ada blind spot warning. Dan saya pencet lagi, ada eco. Kemudian di tengah, ini ada tombol lagi nih di tengah nih sebelahnya nih. Nah, ini EV, electric vehicle. Nah, ini kalau kita tekan keluar lagi nih tandanya di sini. Udah deh jalan. Jadi ini, nah ini jalan. Kemudian kalau ini ke depan, nah ini mundur. Nah ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur 360. Tuh galonnya kelihatan tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 galon mas bro.
Kemudian, nah ini ada parking. Kemudian sudah dilengkapi dengan electric parking brake. Kemudian satu lagi auto hold. Ini auto hold berfungsi pada saat kita tanjakan. Kemudian setirnya sudah tilt steering, sudah teleskopik. Lalu di sini ada power outlet 12 volt, ada colokan aux dan segala macam. Nah, ini barusan ada bunyi dudut gitu. Nah, ini kedengeran mesin bensinnya bekerja nih. Karena apa? Ada yang isi baterai nih, Mas Bro. Nih itu ada tanda petirnya itu. Kayak kita ngecas handphone. Nah, karena baterainya berkurang, ada yang isi nih. Terlihat mesin bensinnya nih lagi ngecas si baterainya nih. Ini ada tanda petir nih kayak kita ngecas handphone kan. Nah, tapi nanti pada saat kita berjalan, sering waktu mobil berjalan, itu akan memberikan supply atau daya ke motor listrik. Jadi pada saat kita melaju, itu motor listriknya yang bekerja. Begitu, Mas Bro. Kemudian joknya, wah udah dibungkus kulit. Kita lihat di sini konsol boxnya, udah dilapis kulit. Lalu di sebelah sini sudah ada electric stability control. Kemudian sini ya masih plastik nih. Kemudian ada bahan lembut kulit buat armrest kita. Kemudian pengaturan jendela, spion dan sebagainya, cup holder serta speaker. Nah, kemudian untuk pengaturan jok pengemudi, ini maju mundurnya masih manual, Mas Bro. Tuh. Kemudian ada naik turunnya, ini naik turun. Kemudian satu lagi reclining. Nah, ini dia nih. Nah, sementara di depan kita lihat nih, ini dashboard atasnya masih dari plastik biasa. Kemudian di sini dashboard sini dilapis kulitnya, ada jahitannya nih. Oke. Kemudian di atas lampu dan sebagainya. Nggak ada sunroofnya ya, Mas Bro ya. Kemudian kita lihat konsolnya di sini juga dilapis kulit, ada jahitan supaya kaki kita nih waktu kita mengemudi, kaki kiri kita ini nggak mentoknya mentok halus. Mentok halus. Kemudian salah satu fitur unggulan di Nissan Kick e-Power ini adalah one pedal operation. Jadi maksudnya nih di pedal gas nih, pedal gas. Kalau kita lepas pedal gas, maka mobil akan berhenti dengan sendirinya. Jadi membantu pengereman. Sekarang kita duduk di belakang, Mas Bro. Coba kita duduk dulu sebelum jalan. Kalau menurut saya alangkah baiknya kalau bukaan pintu belakang di sini, Mas Bro. Jadi jangan di sini lagi. Tuh, kayak Nissan Juke. Tuh, suara mesinnya mati ya? Suara mesin bensinnya mati kan? Bener nggak? Bener ya? Bener kan? Oh, nah, ini belakangnya ada isofix, kemudian pelipatannya nih 40, 60, ada 3 headrest. Nah, ini posisi duduk saya nih di belakang nih. Nah, ini ada hand gripnya di atas, jadi kayaknya nggak terlalu mentok, beda sama Nissan Juke ya. Pilar C-nya melengkung banget. Kalau Nissan Kick ini ya masih agak rata lah ya, meskipun jendelanya dibikin kayak model coupe begini. Guys, mantap, Mas Bro. Kita duduk di bangku baris kedua. Empuk nggak? Aduh, empuk banget. Empuk banget ya. Jadi headrestnya 3 nih, Mas Bro. Bertiga nih. Kalau nggak bisa di ini ya, nggak bisa ditekuk ya berarti ya ini ya, buat armrest ya. Oh iya, keren bisa. Nah, kemudian ada slot USB 2 di sini. Udah belakang gitu doang. Nah, ini posisi duduk saya nih di belakang nih. Ya, Anda bisa lihat ya, jarak dengkul sama jok depan masih jauh sekali ya, masih sejengkal mungkin ya, masih sejengkal. Oke, kita lihat ini aja, Mas Bro. Langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Kita lihat bagasinya. Ayo. Nah, ini belakangnya. Banyak yang bilang katanya pantatnya seksi, kata pantatnya. Wow. Ada samping antena, ada spoiler, icon stop lamp, defogger, wiper, lampunya sudah LED, ada tulisan Kick dan satu lagi tulisan e-Power. Kita buka. Nah, ini ada kamera mundurnya.
Nah, ini bagasinya Mas Bro, inspiratornya. Dan kita lihat di bawah ada apa? Oh, terlihat ada aki tulisannya Renault Nissan. Kita cari ban serepnya di mana? Wah, nggak ada ban serepnya Mas Bro. Coba di sini. Tolong Mas Bro, ada nggak ban serepnya? Oh, nggak ada juga. Oh, berarti nih jangan-jangan dia udah pakai sistem RFT. Gitu. Karena di sini ada segitiga pengaman, kemudian ini ada Continental Conti Mobility Kit. Jadi use only with tubeless passenger car tires. Jadi kalau misalnya bocor segala macam diisi ini nih. Terus di sini satu lagi. Nah, ini alat buat misalnya kalau ban kempes. Oke. Jadi nggak ada ban serepnya ya Mas Bro ya. Ntar sampai rumah nanya-nanya, Mbak Sales, ban serepnya mana? Wah, jadi kita kasih tahu dulu bahwa mobil ini nggak ada ban serepnya. Gitu. Udah, kita tutup lagi. Nah, ini separatornya bisa dicopot dan sebagainya. Dan untuk pintu bagasi masih manual ya Mas Bro. Saya pikir Nissan Kick pakai kickback door, ternyata nggak ada. Masih pakai manual. Gitu Mas Bro. Oke Mas Bro, tanpa berlama-lama ikuti terus perjalanan saya jalan-jalan pakai Nissan Kick ke jalan raya. Oke, let's go. Nissan Kick, Bang Koboy test drive Nissan Kick di jalan raya. E-Power menawarkan pengalaman berkendara 100% mobil listrik pada sistem E-Power. Roda-roda sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik, sementara mesin bensinnya hanya digunakan untuk mencas baterai dan mengalirkan listrik untuk motor. Pengaturan waktu yang optimal memastikan mesin bensin hanya bekerja saat diperlukan, sehingga meningkatkan kesenyapan dan bahan bakar yang efisien. All new Nissan Kick E-Power dilengkapi dengan motor listrik EM57, generator dan inverter yang menghasilkan tenaga listrik dari daya yang dihasilkan oleh mesin 1200 cc DOHC 12 valve 3 silinder. Sistem E-Power menawarkan tenaga maksimal 95 kW atau 129 PS, torsi maksimal 260 Nm dan baterai lithium ion, di mana konsumen akan merasakan akselerasi cepat, halus, torsi instan, kabin senyap, dan bahan bakar yang efisien. Di depan ada pertigaan, kita harus ke kanan dan kayaknya lampu merah. Saya lepas kaki dari pedal gas dan tiba-tiba mobil berhenti dengan sendirinya. Nah, ini yang disebut one pedal operation. Nah, ini nikung aja, saya kurangin kecepatan. Nah, dia udah langsung ikut mengurangi kecepatan, ikut ngerem. Nah, cuman kalau di depan macet begini ya kita injak rem beneran. Gitu Mas Bro. Ya mungkin perlu adaptasi soal one pedal operation nih Mas Bro. Takutnya kaget, mobil jalan kok berhenti ya. Tanpa sadar kita ngelepas pedal gas, mobil langsung berhenti. Ya karena ini mobil pinjaman ya, kita harus cepat adaptasi ya nggak? Nah ini blind spot warning, ini ada motor deket. Nah itu langsung nyala, warnanya kuning. Wah sunyi senyap Mas Bro, nggak ada suara mesin Mas Bro. Wow, jadi tenaga dan torsi langsung secara instan otomatis bekerja. Nah, kita mau nanjak, kita ke jalan apa ini? Oh, Antasari Mas Bro. Ya suspensinya lumayan lah, empuk-empuk gimana gitu ya. Wah, tekukannya mantap Mas Bro. Suspensinya susul lah ya.
Buset tarikannya Mas Bro, parah juga ya, galak betul. Gila. Torsinya mantap. Wah keren juga nih handlingnya nih. Mantap, galak banget ya tarikannya. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah jalan-jalan ngerasain Nissan Kick e-Power di jalan raya. Sekarang waktunya kembali ke garasi. Jadi ini kita lihat ya, ini kamera mundur udah 360 nih Mas Bro. Oke, kita mundur, nyampe juga. Wah pokoknya mantap. Oke, kita netral, kita tarik netral, trip parking brake udah berfungsi, udah beres. Nah sekarang waktunya ambil kesimpulan nih Mas Bro. Kalau ditanya handlingnya mantap, suspensinya ya susul lah, kemudian akselerasinya juga mantap, torsinya ini juga gede banget. Jadi intinya nih Nissan hanya menawarkan opsi aja pilihan buat Anda pengen ngerasain mobil listrik tapi nggak ribet ngecas, tagihan PLN kagak naik, tapi tetap harus isi bensin bareng sama Microlet sama mobil-mobil yang lain. Kira-kira gitu. Oke Mas Bro, sekian dulu review Nissan Kick e-Power dari Bang Koboy. Semoga bermanfaat ya. Ketawa-ketawa aja lah, banyakin bercanda ya nggak, kita banyakin senyum, banyakin bahagia. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kuncinya? Kuncinya? Oh di gue ya. Jangan panik bro, bingung gue. Taruh. Ini habis ini gue pencet dulu ininya, recordnya. Ini udah record semua kan? Udah record semua udah. Kok ini nggak mati? Udah dicabut kuncinya? Harusnya mati dong. Ini harusnya mati dong. Nah, kok korek?